Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agil Febriansa dengan NIM 240 dari Program Studi Bimbingan Konseling dari kampus Universitas Islam Jember. Nah, saya ini mahasiswa semester 4. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan praktek praktek konseling individu sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas UAS saya dari mata kuliah teknik-teknik konseling. Nah, baik, praktek ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana seorang konselor menjalankan proses konseling secara profesional. Nah, mulai dari membangun hubungan yang baik dengan konseli, memahami permasalahan yang dihadapi, hingga membantu konseli menemukan solusi. Menemukan solusi ini yang sesuai dengan kondisi dan kemampuannya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang pasti pernah menghadapi berbagai permasalahan. Tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan sendirinya. Terkadang, seseorang membutuhkan tempat yang nyaman untuk bercerita, didengarkan tanpa dihakimi, serta dibantu untuk menemukan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, jadi di sini peran konselor menjadi sangat penting. Nah, pada proses konseling ini bukan sekedar memberikan nasihat, melainkan proses bantuan yang dilakukan secara sistematis agar konseli mampu memahami dirinya, mengenali potensi yang dimiliki, serta mengambil keputusan yang tepat secara mandiri. Nah, terus pada praktek kali ini saya mengangkat satu kasus yang mana kasus ini berasal dari seorang mahasiswa. Jadi, seorang mahasiswa ini dari semester 2. Nah, yang mana mahasiswa tersebut mengalami kesulitan di dalam mengatur waktu. Karena mahasiswa tersebut sering bermain game dan menggunakan media sosial yang lainnya seperti TikTok, YouTube, WA, IG, dan media sosial yang lainnya. Nah, kebiasaan yang awalnya hanya untuk menghilangkan rasa lelah ketika pulang kuliah, ternyata berkembang menjadi kebiasaan yang kebiasaan itu menunda untuk mengerjakan tugas, sehingga pekerjaan tersebut sering terlambat untuk diselesaikan. Nah, dan juga prestasi akademiknya itu mulai menurun. Nah, jadi melalui praktek ini akan diperlihatkan bagaimana konselor membantu konseli mengidentifikasi penyebab masalah, mengeksplorasi dampak yang ditimbulkan, serta menyusun langkah-langkah yang dapat dilakukan yang mana agar konseli ini mampu mengelola waktunya dengan baik. Nah, saya berharap praktek konseling ini dapat memberikan gambaran mengenai tahapan-tahapan konseling yang lebih baik, serta menambah pemahaman kita bahwa konseling merupakan proses yang membantu individu menjadi pribadi yang lebih baik, yang mandiri,
bertanggung jawab, dan mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan secara positif. Nah, selanjutnya kami akan menampilkan praktek konseling. Jadi ini saya akan menampilkan bagaimana proses konseling ini berjalan. Nah, silakan menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang. Nah, terima kasih ya sudah hadir pada hari ini dalam proses konseling. Nah, sebelumnya kita kan sama-sama nggak kenal. Alangkah baiknya kita mulai dengan perkenalan dulu. Nah, dari saya sendiri, perkenalkan, nama saya Muhammad Agil Febriansa. Saya di sini sebagai konselor pada proses konseling hari ini. Baik, bisa diperkenalkan diri. Baik, memperkenalkan nama saya Amnatul Farah sebagai proses konseling pada hari ini. Nah, baik. Nah, bagaimana kabarnya Mbak Amel hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, alhamdulillah. Semua dalam keadaan sehat ya. Nah, saya senang kamu bisa meluangkan waktunya pada hari ini untuk mengikuti proses konseling. Nah, di sini kita ini cuma berdiskusi santai. Jadi nggak usah grogi, nggak usah kaku. Intinya kita santai. Nah, terus apa-apa yang kamu ceritakan pada proses konseling hari ini bakalan rahasia, nggak bakalan bocor ke orang lain. Cukup di dalam forum proses konseling hari ini. Nggak mungkin apa-apa yang kamu bahas nanti tersebar. Nah, terus tujuan saya di sini, saya ini bukan sebagai untuk menghakimi apa-apa yang kamu nanti sampaikan, bukan sebagai hakim. Nah, akan tetapi saya di sini akan membantu kamu menemukan solusi yang terbaik untuk yang kamu nanti ceritakan. Nah, apakah kamu bersedia untuk mengikuti proses konseling hari ini? Iya, saya bersedia. Nah, baik. Nah, jadi supaya lebih nyaman, lebih santai, dan lebih enak, silahkan anggap sesi ini sebagai ruang untuk bercerita. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah kaku, anggap santai saja ya. Nah, terus nanti jawabannya itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Nah, saya ini hanya ingin mendengarkan apa-apa yang kamu ceritakan nanti. Nah, terus saya ingin bertanya, apa yang membuat kamu ingin datang untuk konseling pada hari ini? Nah, saya merasa akhir-akhir ini sulit mengerjakan tugas karena saya sering menunda sampai akhirnya tugas terlambat untuk dikumpulkan. Nah, kalau boleh tahu, bisa sedikit diceritakan nggak bagaimana kamu itu kok bisa malas untuk mengerjakan tugas ya, sulit mengerjakan tugas dan terlambat untuk mengumpulkannya. Kalau boleh bisa sedikit diceritakan? Nah, awalnya saya hanya ingin istirahat sebentar, tapi akhirnya saya malah main game atau scroll TikTok atau main medsos lainnya gitu. Oh, berarti Mbak Amel ini hobi juga, senang juga bermain game ya. Nah, kalau boleh tahu itu sejak kapan sih kebiasaan itu muncul pada Mbak Amel itu? Kurang lebih dari semester ini. Nah, terus kan itu pasti memiliki dampak terhadap perkuliahannya. Itu apa dampaknya sih kalau boleh tahu yang terjadi, yang dampak terhadap perkuliahannya? Nilai saya turun. Saya juga sering merasa panik ketika deadline sudah dekat. Jadi kalau deadline-nya sudah dekat, itu udah merasa khawatir. Nah, terus selain nilai itu, apakah
ada dampak yang lain yang terjadi pada diri Mbak Amel itu? Ada. Saya jadi kurang percaya diri karena merasa teman-teman itu lebih rajin daripada saya. Hmm, jadi dari intinya tadi kan, jadi selain prestasinya Mbak Amel ini yang menurun pada semester ini, juga Mbak Amel ini merasa kecewa terhadap dirinya ya. Iya, benar. Nah terus kalau semisal kondisi ini bisa berubah, nah kehidupan seperti apa yang kamu inginkan itu ke depannya? Saya ingin lebih disiplin dan tidak menunda tugas lagi. Itu penting apa enggak itu? Penting. Nah terus mengapa itu penting bagi diri Mbak Amel? Karena saya ingin lulus tepat waktu dan ingin membuat bangga kedua orang tua. Oh, terus apa yang Mbak Amel rasakan ketika membayangkan bisa mencapai tujuan apa yang diinginkan itu? Kan tadi ingin lulus tepat waktu dan membuat orang tua bangga. Nah itu apa yang dirasakan ketika membayangkan hal itu? Ya pastinya saya pasti lebih tenang, lebih percaya diri. Nah terus kan pasti bukan hal itu saja yang mungkin Mbak Amel ingin dicapai ya. Terus mesti ada beberapa hal yang ingin dicapai. Nah selain itu, apalagi yang Mbak Amel ini ingin dicapai kalau semisal nanti kondisi ini bisa berubah? Kan tadi ada ingin lulus tepat waktu, membanggakan orang tua. Nah terus yang lainnya apa yang bisa kamu? Saya ingin saya ingin IPK saya meningkat. Jadi pengen lebih meningkat lagi IPK-nya daripada semester yang ini ya. Ya. Nah jadi tujuan Mbak Amel ini bukan hanya menyelesaikan tugas ya, akan tetapi juga memperbaiki prestasi yang sempat menurun. Nah kan tadi bilangnya kan prestasinya yang menjadi menurun. Nah terus Mbak Amel ini ingin menjadi pribadi yang lebih disiplin lagi terhadap waktu, tidak yang sering menunda dalam hal pekerjaan, yang sering ketika niat mau belajar tapi main medsos yang lain. Nah kalau boleh tahu, nah kalau boleh sedikit ya, bisa sedikit diceritakan apa kegiatan Mbak Amel ini dalam sehari-hari selain berkuliah, apa yang dilakukan atau kegiatannya sehari-hari? Nah, kalau pagi itu kan kuliah, kalau udah pulang kuliah, udah balik ke kamar kan, Nah, ya main HP lagi, Oh. main game, buka TikTok, YouTube gitu. berarti kalau datang kuliah itu kan paginya kuliah, terus nyampe ke rumahnya itu langsung HP. HP lagi, istirahat langsung ke HP Oh. lagi. Berarti langsung buka HP, berarti nggak bisa ditinggal itu HP-nya ya. Iya. Nah biasanya itu Mbak Amel kalau main HP itu bukan seberapa lama dari pulang kuliah, itu seberapa lama biasanya kalau udah buka HP? Bisa jadi kurang lebih sih, bisa 4 sampai 5 jam. Wah lumayan lama juga ya kalau buka HP itu ya, langsung buka HP. Pokoknya kalau pulang kuliah itu langsung HP dan waktunya itu lama, Lama. lumayan. Nah terus biasanya tuh di HP-nya itu yang sering dibuka itu sama Mbak Amel itu apa sih biasanya yang sering dilihat di HP itu apa? Kalau boleh tahu.
main game, ya TikTok atau scroll TikTok, dan buka YouTube. Oh, pokoknya langsung nge-scroll, langsung nge-game, YouTube. Nah, ketika saat itu bermain HP, Mbak Amel itu apakah ingat? Nah, kan dari kuliah itu kan masih ada tugas. Nah, ketika pulang kuliah itu kan tadinya pulang langsung ke kamar langsung ambil HP. Nah, apakah itu Mbak Amel ingat kalau punya tugas ketika saat bermain HP? Kalau ingatnya ingat, tapi saya masih berpikir, nah nanti saja gitu, masih ada waktu. Oh, jadi apa yang membuat Mbak Amel bisa berkata, nah tenang nanti saja. Nah, itu apa yang bisa membuat Mbak Amel ini bisa berkata nanti saja? Karena saya merasa masih punya waktu gitu, sampai malam. Oh, berarti mau menunda-nunda terus ya, lebih baik main HP terus ya. Namun akhirnya waktu itu habis dengan sendirinya ketika kan tiba-tiba langsung deadline-nya itu kan nggak mungkin dadakan juga. Nah, nanti kan pasti gitu kan Mbak Amel. Nah, masih banyak waktu. Jadi itu pulang langsung HP, HP-nya dimain terus sampai lah masih lama waktunya, masih banyak waktu. Jadi begitu ya kegiatan seharian. Iya, Hmm. Jadi menurut Mbak Amel ini apakah kebiasaan itu membantu Mbak Amel untuk mencapai tujuannya? Kan kebiasaan itu Mbak Amel dari pagi itu kuliah. Nah, sedangkan pulang kuliah langsung masuk ke kamar, langsung buka HP, langsung main TikTok, main game, langsung nge-scroll buka YouTube dan sebagainya. Pokoknya medsos-medsos. Sehingga untuk tugasnya itu kan ya nanti. Terus itu apakah bisa kebiasaan itu membantu untuk mencapai tujuannya yang diinginkan tadi Mbak Amel? Kan tujuannya ingin membanggakan orang tua, pengen lulus tepat waktu, terus ingin IPK-nya naik. Nah, apakah itu bisa dari kebiasaan itu kan? Dari kebiasaan yang main HP, terus yang main HP itu sampai 6 jam, 5 jam, scroll, itu apakah bisa? tidak. Nah, kenapa kok tidak bisa itu? Karena saya malah rugi sendiri. Nah, jadi kalau kebiasaan itu terus dilakukan sama Mbak Amel, terus apa yang mungkin terjadi pada diri Mbak sehingga kan kebiasaan itu tadi terus dilakukan, apa yang mungkin terjadi ke depannya? Pastinya nilai saya semakin turun. Apakah itu yang diinginkan oleh Mbak Amel? Tidak. Ya kan karena tadinya berarti kamu ini telah menyadari bahwa perilaku yang selama ini Mbak Amel lakukan dari pulang kuliah langsung HP itu kan itu bukan meningkatkan apa yang diinginkan, itu kan tidak akan mungkin tercapai tujuannya, justru itu membuat Mbak Amel itu semakin jauh dari apa-apa yang diinginkan pada semester kali ini kan. Tadi kan bilangnya pengen IPK-nya naik, pengen lulus tepat waktu, itu kan yang diinginkan. Nah, tapi Mbak Amel kan langsung main HP, tiba-tiba pulang main HP-nya itu kan bukan sebentar, itu malah menjauhkan dari tujuan yang Mbak Amel ini inginkan. Iya. Jadi menurut Mbak Amel ini misal perubahan kan itu perubahan kecil apa yang bisa mulai dilakukan, kan nggak mungkin langsung tiba-tiba langsung ke perubahan. Nah, kayak hal kecil apa yang bisa dilakukan oleh Mbak Amel mulai dari sekarang, kan pengennya berubah, hal kecil apa kalau boleh tahu bisa dijelaskan? Saya pastinya akan akan mengerjakan tugas minimal itu
1 jam setiap hari. 1 jam ya. Mm. Bagus. Itu rencana awal yang bagus. Terus saya akan bertanya, nah kan tadi ingin mengerjakan tugas minimal 1 jam dalam sehari. Nah itu kapan mau dimulai sama Mbak Amel itu melakukan, ya kan udah berjanji pada dirinya. Itu kapan yang akan melakukannya pada untuk belajar 1 jam dalam sehari? Pastinya setelah pulang kuliah. Jadi pulang kuliah harus mau mengerjakan. Mm-mm. Nah tadi kan dari awalnya itu kan Mbak Amel itu kan kalau pulang kuliah langsung pengennya pulang main HP terus main game. Nah terus itu bagaimana dengan gamenya, dengan TikToknya, dengan YouTube-nya, itu bagaimana nantinya? Ya pastinya saya batasi 1 jam setelah tugas selesai. Yakin itu? Yakin. Nah jadi nanti semisal kalau suatu hari Mbak Amel ini mulai malas lagi terhadap untuk mengerjakan tugas. Nah kan tadinya kan udah berjanji. Nah semisal kalau mulai malas lagi untuk mengerjakan tugas yang seharinya itu paling tidak minimal belajar itu 1 jam sehari. Terus membatasi main HP-nya itu main game, yang main Mobile Legends-nya, yang main TikTok, terus yang main YouTube-nya. Itu kalau udah mulai malas, apa yang Mbak Amel akan lakukan untuk selanjutnya ketika itu Mbak Amel malas untuk mulai lagi malas kayak yang awalnya itu gimana? Pastinya saya akan mengingat tujuan saya untuk lulus tepat waktu. Jadi Mbak Amel akan mengingat tujuannya ya, apa yang mendorong untuk mencapai tujuan itu ya, itu kan lulus tepat waktu gitu ya. Nah, terus itu kan mesti ada yang mendorong. Nah, kalau boleh tahu siapa yang membantu Mbak Amel ini agar tetap konsisten dalam belajar? Kan tadinya dibilang untuk belajar itu dalam 1 hari itu kan 1 jam setelah pulangnya. Itu kan mesti ada orang yang mendorong, bukan hanya dari dirinya sendiri. Pasti itu ada orang ya. Terus kalau boleh tahu siapa yang membuat Mbak Amel ini konsisten untuk belajar, yang mengingatkan lah untuk Teman saya. masa bukan pacarnya? Bukan. Oh, bagus kalau gitu. Jadi Mbak Amel ini memiliki dukungan dari temannya agar apa? Agar Mbak Amel ini tetap konsisten untuk belajar. Nah, jadi bukan hanya dari diri. Kalau semisal kalau dari dirinya sendiri gimana itu kan? Nanti kan pas itu malas. Itu kan mesti tinggal kalau ada temennya kan ada yang mau mengingatkan. Dari temennya ya, bukan pacarnya ya. Nah, kan tadi udah diceritakan apa tujuannya kan? Berapa? Nah, kalau dari skala 1 sampai 10, Mbak Amel ini seberapa yakin sih terhadap rencana yang tadi udah dijelaskan dari tadi? Yang misalnya nanti kalau pulang kuliah saya akan mengerjakan tugas 1 jam untuk belajar, main HP untuk dibatasi. Itu seberapa dari 1 sampai 10? Kalau boleh tahu. 8. 8. Iya, 8. Lah, kok bisa 8? Kok enggak 4? Kok enggak 5? Kok enggak 3? Kok enggak 6? Kok 8? Karena saya memang ingin berubah. Ingin berubah dari dirinya sendiri. Terus apa yang membuat Mbak Amel ini yakin pada dirinya untuk berubah? Aku boleh tahu. Kan katanya kan tadi saya ingin berubah. Apa yang membuat yakin untuk berubah? Karena saya sudah lelah dengan kebiasaan menunda itu. Udah merasakan.
Jadi saya ini melihat Mbak Amel ini memiliki keinginan yang kuat untuk berubah, kayak menunda untuk mengerjakan tugas itu akan ditinggalkan. Nah, untuk bermain HP itu akan dibatasi kan. Itu awal yang bagus. Itu keinginan Mbak Amel yang sangat kuat. Itu modal yang baik untuk Mbak Amel itu bisa berubah. Nah, kalau dari diri sendiri tidak bisa memiliki keyakinan yang itu, kalau cuma dari omongannya tuh kan nggak punya keyakinan, nggak punya teman yang mendorong, itu nggak bakalan berubah. Itu bisa, tapi kan mustahil kalau nggak. Ya kalau misal kayak Mbak Amin nggak ada teman yang mendorong, gimana itu kan? Kalau begitu kan ya ntar aja kan, pasti menunda tadi kayak yang tadi. Kalau misal punya teman gimana itu kan, pasti ada yang mengingatkan kan, Mel jangan lupa tugasnya dikerjakan, diingatkan kan sama temennya, deadline-nya nanti malam jam segini. Nah kan Mbak Amin udah ingat, oh iya, kalau saya main HP terus kapan deadline-nya saya mau dikerjakan, deadline-nya sedangkan deadline nanti malam. Jadi itu bagus memiliki teman yang perhatian, yang bisa membuat Mbak Amel itu konsisten. Itu luar biasa itu. Bisa diajungin jempol itu temannya. Nah, baik. Tadi kan udah dibahas apa yang Mbak Amel selama ini alami, terus yang Mbak Amel rasakan, terus penyebabnya apa. Dan juga Mbak Amel udah menyusun rencana-rencana yang akan dilakukan untuk kedepannya ya. Nah, kayak tadi penyebabnya itu kan kayak menunda malas. Nah, seiring menunda waktunya masih lama itu kan itu. Terus kamu Mbak Amel ini udah menyusun rencana. Nah, semisal nanti pulang kuliah bisa belajar meskipun 1 jam dalam sehari semalam, kan itu udah langkah yang bagus untuk berubah. Meski 1 jam itu bukan hal yang sepele loh, saya aja jempol bagus itu dalam sehari untuk belajar 1 jam itu, wah bagus. Kayak kan untuk mengurangi bermain HP darinya yang awalnya tadi kan 6 jam sampai 5 jam, dikurangin jadi berapa jam tadi, cuma 1 jam 2 jam kan. Itu ya luar biasa bisa mengurangi itu. Nah terus saya ini berharap Mbak Amel ini dapat menjalankan komitmen apa yang disampaikan tadi, yang udah dijelaskan tadi. Apa-apa yang keinginannya itu bisa konsisten, tidak sewaktu-waktu nah cuma selesai sekarang. Itu untuk kedepannya itu berlanjut, cuma kan semester sekarang. Mbak Mel semester berapa ya? Semester 2. Nah bukan cuma berhenti di semester 2. Nah nanti semester selanjutnya kan masih banyak itu kan, semester 3, semester 4, semester 5, semester 6. Itu saya inginkan nggak berhenti cuma di semester itu tuh. Jadinya semester 3 itu saya inginkan itu lebih semangat lagi untuk belajarnya. Nah, pada pertemuan berikutnya saya ini akan melihat perkembangan apa-apa yang Mbak Amel tadi sampaikan, seberapa berkembang. Nah kan tadi bilangnya dari skala 1 sampai 10 itu kan 8. Nah saya ingin melihat kehidupannya Mbak Amel ini mencapai angka berapa dari 1 sampai 10. Apakah dari 8 ini naik ke 9, apakah malah lebih anjlok ke 10. Nah saya ini akan melihat pada pertemuan berikutnya. Nah terus jika ada hambatan atau apa-apa Mbak yang terjadi pada diri Mbak Amel ini jadi hambatannya, kayak kurang apalah, kayak gak punya solusi, kita ini santai saja, kita bisa ngobrolin, kita bisa mencari solusi bersama. Agar apa? Agar bisa menyelesaikan apa-apa masalah yang terjadi pada Mbak Amel. Kan masalahnya sering menunda itu kan, kalau main HP
udah nggak ingat apa-apa, ingatnya wah masih lama mengulur waktu. Nah itu kalau semisal itu Mbak Amil tadi apa-apa yang dirancang atau direncanakan itu tidak sesuai atau nggak berhasil, kita bisa bicarakan bersama gimana solusinya. Nah mungkin saya ini mengucapkan terima kasih kepada Mbak Amil karena Mbak Amil udah mau terbuka masalah apa yang dihadapi ya dalam sehari-harinya, apa dalam proses konseling kali ini. Saya berterima kasih banyak. Jadi Mbak Amil ini tetap semangat, percaya pada diri, pada kemampuan dirinya sendiri. Nah, jangan takut pada perubahan yang kecil meskipun hal sepele. Nah, kayak tadi kan sepele. Mau mengurangi HP, mau mengurangi main game, main TikTok, itu mau mengurangi kan. Itu bukan hal sepele. Yang mengurangi 1 jam, kayak terus yang belajar, itu bukan hal sepele. Melainkan itu langkah kecil yang bagus sekali. Nah, mungkin hanya ini. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.